Dengan maksud buat lucu-lucuan, kadang sebuah anime ataupun manga ada saat-saatnya di mana si penulis ngeparodiin anime manga lain. Ingat, kalau tujuannya cuma buat sekedar ngasih referensi sampai komedi doang, jelas boleh banget. Tapi lain ceritanya kalau lu nyontek karakter, jurus sampai cerita karya orang lain demi kepentingan sama keuntungan diri lu sendiri. Nah, kalau yang gitu namanya ngeplagiat. Halo lur, gue Andre, selamat datang di Distrik Anime. Hari ini gue bakal nge-share ke lu semua momen-momen di mana anime ngeparodi anime lain. Kalau misal lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain supaya makin banyak yang dapat informasi menarik seputar dunia anime lainnya dari Distrik Anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Pop Team Epic parodi Kimi no Na wa. 俺、君をどこかで。私も。君の名前は? Movie anime berjudul Kimi no Na wa nyeritain tentang terpisahnya sepasang bucin di antara ruang dan waktu. Anime karya Makoto Shinkai ini terkenal gara-gara grafik visual animasinya yang rata kanan semua. Nah, sedangkan Pop Team Epic udah prosesornya pakai Intel, settingan grafiknya juga rata kiri. Di salah satu episode anime ada momen di mana adegan diawalin sama hal klise yang bisa muncul di anime romcom, yaitu si heroin sama si MC yang tabrakan di jalan. Nah, udah gitu ketika salah satu karakter nyodorin tangan buat nolong yang jatuh, malah muncul soundtrack Kimi no Na wa. 大丈夫か? あんた、名は? Nomor 2, No Game No Life parodi Yu-Gi-Oh. Sora sama Shiro, sepasang adik kakak yang mahir banget mainin game. Ketika dihadapin sama sebuah permainan, pasti mereka bisa 100% menang. Meskipun di diri adik kakak itu tetap ada kekurangan, yaitu sifat hikikomorinya. Si Sora sama Shiro udah muak sama keadaan di dunianya, sampai akhirnya mereka dipanggil sama seorang dewa dari dunia lain. Terus mereka berdua hidup di dunia yang diatur sama sebuah aturan berdasar game. Sama kayak dunia di Yu-Gi-Oh, apa-apa pasti pakai duel monster, alias permainan kartu dengan pemanggilan monster, trap sampai magic. Bahkan ngalahin dewa yang pengen ngehancurin bumi pun pakai duel monster. No Game No Life sempat ngeparodiin anime legendaris itu. Pas si adik kakak No Life ini lagi nyusun rencana sebagai raja, ada adegan pendek di mana mereka berdua mainin duel monster. 全く性質の違う種族すべてに有効。技術の優れた東部連合だけが持つという必勝ゲーム。正解は チートし放題のテレビゲーム. Nomor 3, Gintama parodi Dragon Ball. Anime yang nyeritain zaman samurai yang diinvasi alien ini terbilang sering banget ngeparodiin Dragon Ball. Bahkan anime lain juga ikut kena, yang nanti gue bakal bahas juga di nomor-nomor selanjutnya. Seperti yang lu tahu, Dragon Ball tuh terkenal sama para karakternya yang punya kekuatan overpowered, Kamehameha, dan pastinya transformasi Super Saiyan. Nah, di beberapa episode Gintama sering muncul arc cerita Dragon Ball yang diperanin sama karakter Gintama. Entah itu pas si Piccolo pertama keluar, pas ngelawan si Frieza, sampai pas ngelawan si Cell. 変な宇宙人に自爆されたり、人造人間に貫かれたり、ものすごい富士みたいに女寝取られたり。さっきから別の番組の思い出借用しすぎだろ。 Nomor 4, Osomatsu-san parodi Shingeki no Kyojin. 人類の反撃はこれからだ。 Osomatsu-san emang pada dasarnya anime gag. Jadi ya, ada banyak referensi anime lain juga terbilang wajar. Contohnya pas di momen ini, ketika muncul Colossal Titan yang pengen ngehancurin tembok yang dibaliknya ada sekolah, para karakter dari berbagai anime gede pada muncul buat ngalahin tuh Titan. Biarpun rupa sama karakter parodian itu hancur semua. Mulai dari Naruto, Bleach, Dragon Ball, One Piece, bahkan dari Sailor Moon juga sampai ada. Oi, mate. なんだこれ。
Nomor 5, Shokugeki no Soma, parodi JoJo's Bizarre Adventure. Buat yang belum pernah nonton JoJo, emang kesan yang ditimbulin dari anime ini tuh mahonya kerasa banget. Anime JoJo juga masuk kategori cerita yang sering diparodiin anime lain. Bahkan anime yang berfokus ke kisah seorang anak SMA yang bercita-cita jadi koki terhebat pun ikut-ikutan ngeparodiin tuh anime. Adegannya muncul pas si Todokoro ngelawan si Kurokiba. Ketika mereka berdua ngepresentasiin masakannya masing-masing, muncul stand yang berdasar dari bahan yang para koki itu masak. Seriusan, dua anime ini tuh berbanding terbalik banget. Yang satu sering nunjukin para cowok yang ototnya gede semua. Nah, Shokugeki no Soma nunjukin para cewek yang gunungnya gede semua. Nomor 6, Gintama, parodi One Piece. 坂田さんも今日はいろいろ付き合ってくれてありがとうございました。ああ、気にすんな。じゃあ姉上、ここで先に入ってください。 Selain Dragon Ball tadi, One Piece juga jadi langganan parodi Gintama. Yang paling jelas referensinya adalah pas si Gintoki makan buah iblis Gomu-Gomu. Terus ceritanya pengen berlayar ke Grand Line. Sebenarnya bukan cuma One Piece yang muncul, ada Dragon Ball, Hunter x Hunter sampai Naruto. 世は大海賊時代。ひょんなことからくるくるの実を食べて天パになった主人公銀さんは全てを金で解決するために海賊王の秘宝を探す旅に出る。成金王に俺はなる。 Nomor 7, Lucky Star, Initial D. 俺は負けたりしねえ。 Anime yang ceritanya berkutat di sekitaran stereotipikal anak otaku. So, lumayan banyak parodi anime lain yang muncul di Lucky Star. Misalnya, pas nih anime ngeparodiin anime mobil-mobilan anak tukang tahu yang doyan ngedrift. Saat itu, para karakter di Lucky Star rencananya pada mau piknik. Terus, karena tempat duduk mobilnya kagak muat, dibagilah jadi 2 mobil. Nah, berhubung salah satu sifat yang nyetir gampang ke-trigger, seandainya ada orang yang nyalip mobilnya, terjadilah balapan di antara kedua mobil itu. Nomor 8, MM, parodi Dragon Ball. Anime yang nyeritain tentang seorang cowok SMA yang berniat nyembuhin penyakit masokisnya dengan bantuan para cewek yang ya jatuhnya malah pada sadis semua. Walhasil, bukannya sembuh tuh cowok malah makin sange. Di salah satu episodenya, ketika ada murid cewek yang nyiptain sebuah robot yang bisa ngehancurin dunia, sekaligus bikin semua orang jadi mesum, si cowok SMA tadi bertransformasi jadi Super Saiyan cabul, terus ngeluarin Genki Dama mesum juga. Nomor 9, Renai Bokun, parodi Death Note. Death Note 直訳で死のノート Buku Death Note dari dulu sampai sekarang emang jadi sesuatu yang ikonik di dunia animanga. Tapi gimana jadinya kalau tuh Death Note malah diplagiat jadi sebuah buku catatan bernama Kiss Note, yang siapapun orang yang namanya ditulis di dalam buku itu bakal mati dalam kurun waktu 24 jam kalau seandainya orang bersangkutan kagak ngecipok seseorang. Renai Bokun sendiri adalah anime yang inti ceritanya nyeritain tentang seorang manusia yang terikat sama Cupid setengah iblis, yang kagak sengaja nulis nama manusia itu di buku Kiss Note pas lagi ngebayangin adegan yaoi. これ何だと思いますか？デスノートではないですね。違います。これはキスノートです。キスノート？とりあえず中を見てください。 Nomor 10, Shokugeki no Soma, parodi Fate Series. そうだ、剣を作るんじゃない。
俺は無限に剣を内包した世界を作る。それだけがエミやシロウに許された魔術だった。Yap, bener banget. Selain ngeparodiin Jojo, si Soma Kang Masak juga sempet nyerempet cerita Fate Series. Si Jeanne d'Arc yang diperanin si Erina muncul lah. Bahkan yang jelas banget referensinya adalah pas si Soma pakai Unlimited Blade Works. Yang bermakna kalau selama ini si Soma udah ngasah berbagai macam teknik masak dengan bantuan teman-temannya di akademi. Yang juga ngasih berbagai macam senjata buat ngelahin lawannya. Adegan ini muncul ketika si Soma ngelakuin Shokugeki sama seorang ahli sushi bernama Saomi Saito. Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke-10 momen itu, apa ada yang jadi favorit lo? Semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus, jangan lupa subscribe. Bye!